Ya. Kami sekarang ini karena Undip ini adalah PTNBH, Ya. maka kinerja di level universitas maupun di level fakultas, bahkan di level program studi, itu ada guideline-nya yang namanya IKU. IKU adalah indikator kinerja universitas. Indikator kinerja utama. Nah, IKU itu bisa turunan dari indikator kinerja yang diberikan oleh Kemendikbud dan oleh PTNBH. Semua fakultas yang ada di Undip itu bekerja dan bergerak berdasarkan IKU. Nah, apakah FIB ini sejajar atau tertinggal dari fakultas lain? Itu sekarang sudah nggak ada, karena tolak ukurnya adalah capaian IKU, sehingga semua fakultas yang ada di Universitas Diponegoro ini bekerja keras untuk mencapai indikator kinerja utama tersebut. Nah, salah satu upaya kami ya itu berupaya untuk mencapai indikator kinerja yang sudah ditetapkan oleh universitas. Dan berdasarkan indikator kinerja itu kita di peringkat 5 dari 11 fakultas yang ada di Undip. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab lo, BioSaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan BioSaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman. BioSaliva aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa wawancara untuk ikut memberi makna 64 tahun Universitas Diponegoro. Saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang alumnus yang kebetulan sekarang menjadi Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Ibu Dr. Nurhayati M. Hum. Apa kabar, Bu? Baik, Bapak. Ya, mungkin bisa diceritakan pengalaman mulai ketika kuliah di Undip sampai sekarang dipercaya menjadi Dekan Fakultas Ilmu Budaya. Silakan, Bu. Oke, terima kasih Pak Bambang. Ya, baik, jadi memang saya adalah salah satu dari alumnus Fakultas Ilmu Budaya dan selamanya saya juga ada di FIB Undip sampai sekarang saya menjadi dekan. Jadi saya mulai masuk dulu namanya Fakultas Sastra, ya. Fakultas Sastra itu tahun 84, ya. Dan singkat cerita memang saya masuk di jurusan sastra Inggris pada waktu itu. Memang saya pribadi sangat menikmati suasana perkuliahan, suasana akademik pada waktu itu. Nah, karena saya menikmati itu, ya alhamdulillah jadi semangat untuk belajar itu tinggi, dan ya imbasnya, impact-nya ada pada nilai-nilai yang bagus untuk ukuran zaman itu. Itu saya kira udah bagus ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan sekarang jauh begitu ya. Kemudian seperti layaknya mahasiswa yang lain, saya juga berkegiatan ekstrakurikuler. Pada waktu itu kita fokus pada kegiatan di seni tradisional, kemudian juga mahasiswa penerima beasiswa Super Semar pada waktu itu ada juga komunitasnya, sehingga saya lulus pada tahun 89. Nah, saya lulus di bulan Juni pada wisuda bulan Juli itu, kemudian bulan Oktober
ada penerimaan dosen baru, dan oleh pembimbing saya, kebetulan pembimbing saya juga dosen wali saya juga dekan pada waktu itu, ya beliau mengikuti lah perjalanan pengalaman saya, kemudian meminta saya untuk mendaftar, dan singkat cerita saya menjadi dosen muda di sana. Kemudian saya mengembangkan ilmu saya untuk kuliah S2 di Universitas Indonesia pada tahun 96. Ya. Saya mengambil jurusan linguistik atau ilmu bahasa yang mungkin banyak orang itu tidak mengenal apa itu linguistik gitu. Kemudian lulus tahun 99 dan saya kuliah lagi di S3 itu 2003. Nah, bagi saya menjadi dekan ini adalah wujud pengabdian saya kepada institusi, karena saya melihat Fakultas Ilmu Budaya ini memiliki potensi yang sangat besar, potensi yang sangat bagus apabila semua elemen yang ada di Fakultas Ilmu Budaya ini bergerak bersama-sama, mau mengubah mindset, dan memang harus mau keluar dari zona nyaman dan siap menghadapi segala perubahan di era revolusi industri 4.0 ini. Jadi menjadi dekan ini memang tujuan saya adalah membawa FIB untuk lebih maju di era masyarakat 5.0, karena memang Fakultas Ilmu Budaya memiliki potensi yang sangat besar untuk membangun masyarakat 5.0 ini. Begitu secara singkat, Pak. Baik, Bu. Kami hadir di seluruh pelosok negeri, tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga melayani kebutuhan rumah bagi generasi muda. Beragam konsep perumahan yang kami kembangkan hingga sekarang turut berkontribusi pada bangsa ini. Tidak hanya memprioritaskan pada hunian vertikal, kami juga menyentuh pada hunian tapak. Mungkin bisa ditambahkan cerita sedikit latar belakang sejarah tadi, mulai dari Fakultas Sastra dulunya, sekarang menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Apa yang beda? Oh ya, jadi FIB yang sekarang namanya FIB itu kan didirikan pada tahun 1965, 12 September. Nah, pada waktu itu namanya adalah Fakultas Sastra dan Budaya atau Fakultas Sasdaya. Nah, yang melatar belakangi nama ini adalah pada waktu itu rektor Undip ini setelah menimba ilmu di Belanda, beliau melihat bahwa setiap lulusan yang ada di universitas di sana itu dibekali dengan ilmu tentang budaya setempat, sehingga beliau menginginkan di Undip ini juga ada fakultas yang fokusnya ada pada kajian budaya Indonesia. Oleh karena itu, di awal itu namanya di Fakultas Sasdaya itu punya departemen namanya Indonesiologi. Dan memang dulu baru ada, kalau sekarang ya sastra Indonesia begitu ya. Kajian tentang budaya Indonesia. Indonesiologi. Kemudian 2 tahun baru ada tambahan Departemen Anglo-Saxon. Nah, Anglo-Saxon itu yang sekarang menjadi prodi sastra Inggris. Gitu. Kemudian ditambah tahun 72 itu Departemen Sejarah. Jadi 3 departemen ini yang sebetulnya menjadi cikal bakal FIB sekarang. Itu dulu namanya masih Fakultas Sastra dan Budaya. Kemudian tahun 1983 itu berubah menjadi Fakultas Sastra. Nah, harapannya adalah sastra itu lebih luas, ada di dalam setiap prodi pada waktu itu. Nah, kemudian sesuai dengan nomenklatur dan juga perkembangan yang ada di universitas-universitas yang lain, maka
kami di tahun 2009 itu sebelumnya kami mengajukan perubahan nama menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Nah, tahun 2009 itu kami resmi memperoleh SK perubahan nama menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Harapan kami adalah dengan Fakultas Ilmu Budaya ini, karena konsep budaya ini lebih luas. Jadi ada sastra, ada bahasa, sejarah, semua itu ada di dalam payung budaya itu. Ya, itu sejarahnya, Pak Bambang. Kalau tidak salah sekarang ada antropologi di situ, Bu. Ada antropologi sosial. Ya. Nah, ya. Itu prodi tersendiri. Prodi tersendiri. Jadi sekarang ini kami mempunyai 10 prodi. 6 prodi S1, kemudian 3 prodi S2 dan 1 prodi S3. S1 itu sastra Indonesia, sastra Inggris, kemudian sejarah, kemudian bahasa dan kebudayaan Jepang, kemudian ilmu perpustakaan dan informasi, dan antropologi sosial. Untuk yang S2-nya, kami ada S2 susastra, S2 linguistik, dan S2 sejarah. Untuk S3, kami ada S3 sejarah. Dan ini sedang merintis untuk pembukaan S3 budaya. Saya tidak tahu sekarang seperti apa, masih apa tidak itu ya. Jadi bagaimana cara membangun kesan ya, selalu FIB ini mempunyai posisi yang sejajar dengan fakultas-fakultas yang lain. Jadi sejak lama itu selalu merasa bahwa ditinggalkan oleh fakultas-fakultas yang lain. Oke, jadi begini Pak Bambang, kami sekarang ini karena Undip ini adalah PTNBH, maka kinerja di level universitas maupun di level fakultas, bahkan di level program studi, itu ada guideline-nya yang namanya IKU. IKU adalah indikator kinerja universitas. Indikator kinerja utama. Nah, IKU itu bisa turunan dari indikator kinerja yang diberikan oleh Kemendikbud dan oleh PTNBH. Semua fakultas yang ada di Undip itu bekerja dan bergerak berdasarkan IKU. Nah, apakah FIB ini sejajar atau tertinggal dari fakultas lain? Itu sekarang sudah nggak ada, karena tolak ukurnya adalah capaian IKU, sehingga semua fakultas yang ada di Universitas Diponegoro ini bekerja keras untuk mencapai indikator kinerja utama tersebut. Nah, salah satu upaya kami ya itu berupaya untuk mencapai indikator kinerja yang sudah ditetapkan oleh universitas. Dan berdasarkan indikator kinerja itu kita di peringkat 5 dari 11 fakultas yang ada di Undip. Ya, saya baru saja mewawancarai seorang guru besar yang alumni FIB Undip ya,
Dia mengatakan, Pak, sebenarnya dulu saya itu nggak pengen masuk FIB itu, tapi karena saya nggak bisa, persyaratannya nggak boleh, lulusan SPG itu nggak boleh milih fakultas lain, terpaksa saya pilihannya hanya di fakultas sastra itu gitu. Nah, apakah fakultas FIB ini sekarang masih menjadi pilihan-pilihan kesekian ya dari mahasiswa yang mau masuk itu? Gimana, Bu? Kesan seperti itu bisa saja terjadi, tetapi itu kan mungkin secara individu ya. Jadi kami di Fakultas Ilmu Budaya ini memang ada beberapa program studi yang animo masyarakatnya itu tinggi sekali. Ya, di antaranya adalah sastra Inggris, sastra Jepang, kemudian antropologi sosial. Jadi tiga prodi ini yang animonya tinggi sekali. Nah, untuk sastra Indonesia memang arahnya adalah pada internasionalisasi. Nih, jadi kita mengembangkan program-program yang nanti diharapkan bisa mendatangkan mahasiswa-mahasiswa asing untuk belajar bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah. Untuk sejarah juga seperti itu. Program atau Departemen Sejarah ini merupakan salah satu departemen unggulan kami karena fokusnya pada sejarah maritim, dan sejarah maritim ini satu-satunya program studi, satu-satunya konsentrasi yang ada di Indonesia ini untuk sejarah dan kebudayaan maritim ini. Dan banyak sekali lulusan-lulusan kami yang juga berhasil di segala bidang, sehingga asumsi bahwa Fakultas Ilmu Budaya itu ya fakultas dalam tanda kutip pilihan terakhir itu memang kita hapuskan ya, step by step begitu. Ya, baik, Bu. Mudah-mudahan, Bu. Ibu sudah menyebut mengenai alumni. Ya. Mungkin bisa sampaikan ya. Saya memang mengenal beberapa alumni yang kemudian berhasil ya, kadang-kadang bahkan di luar bidangnya keberhasilannya itu. Nah, mungkin Ibu bisa menambahkan yang lain. Alumni, saya bisa menyebutkan yang di Departemen Luar Negeri itu beberapa lulusan atau alumni dari sastra Inggris itu ada yang jadi diplomat di sana. Baru saja kemarin itu pensiun, itu diplomat di Austria gitu. Kemudian sekarang yang bekerja di Deplu itu juga masih ada beberapa di sana. Kemudian ada juga yang di bidang pendidikan itu bisa sampai di Wasekjen ya, Wakil Sekjen Pendidikan Dasar. Kemudian juga ada di Atase Pendidikan di Atase Pendidikan di Singapura, itu juga lulusan sastra Inggris. Kemudian yang kebetulan yang Sekjen Pendidikan Wakil Sekjen Pendidikan Wakil Sekjen atau Sekjen itu saya agak ini kurang gitu. Itu lulusan sejarah gitu di pendidikan. Kemudian banyak yang menjadi dosen di luar negeri ya, di Universitas Purdue, kemudian di Christian College University itu juga dari sastra Inggris. Kemudian yang di media itu juga banyak sekali. Ya. Media, kemudian yang politisi, birokrat itu, saya kira alumni FIB ini rata-rata sebagian besar itu memang sudah menempati posisi-posisi strategis.
Dan ini sering kami undang untuk temu alumni, untuk memberikan semangat kepada para mahasiswa supaya mereka tadi itu percaya diri. Saya membaca pernyataan Bu Nurhayati bahwa ingin mentargetkan supaya FIB ini unggul di bidang riset secara internasional. Itu gambarannya seperti apa? Oke, kami memang ingin sesuai dengan misi kami menjadi fakultas riset yang unggul di skala yang internasional. Itu memang kami sudah melakukan beberapa upaya, ya. Antara lain adalah kami memiliki pusat studi yang bisa menampung para dosen untuk melakukan riset yang unggul. Di Fakultas Ilmu Budaya ini setidaknya ada 3 pusat studi. Yang pertama adalah Pusat Studi Asia, kemudian yang kedua adalah Pusat Unggulan IPTEX atau PUI, yang fokusnya pada kajian masyarakat dan budaya maritim. Kemudian ada juga Pusat Kajian Budaya dan Seni, PKBS, ini yang mengurusi kajian, dokumentasi, dan juga promosi, itu budaya-budaya baik lokal maupun nasional, dan targetnya adalah menjual dalam tanda kutip, ya, mempromosikan dalam skala internasional. Semua itu dilakukan dengan berbasis research. Kemudian alokasi dana untuk kepentingan research ini juga sudah kita tentukan. Jadi setiap dosen itu harus melakukan penelitian dengan pendanaan baik itu dari fakultas, universitas maupun memperoleh dana kompetitif dari pemerintah gitu. Nah, ini usaha-usaha kami untuk menjadi fakultas riset yang unggul. Tentu juga dengan meningkatkan jumlah publikasi internasional yang bereputasi begitu. Ya, ini saya kira menarik ini Pusat Studi Asia dan Pusat Studi Budaya Maritim. Bisa nggak Bu disebutkan apa yang sudah dihasilkan gitu ya, yang monumental gitu dari Pusat Studi Asia dan Pusat Studi Maritim? Mungkin ada temuan-temuan yang menarik. Ya, jadi Pusat Studi Asia ini banyak ini sebetulnya dikelola oleh teman-teman dari bidang sejarah, sehingga mereka banyak sekali menghasilkan lagi itu penelitian, hasil-hasil research, ya, hasil-hasil research mengenai sejarah Asia. Nah, hasil yang bisa kita lihat adalah di teman-teman yang ada di sejarah dengan Pusat Studi Asia ini banyak sekali berkolaborasi dengan dosen-dosen di luar negeri dan juga fakultas-fakultas yang ada di luar negeri, sehingga banyak sekali diuntungkan kami visiting profesor itu datang ke Fakultas Ilmu Budaya ini ya karena adanya Pusat Studi Asia ini. Baru saja kemarin di launching buku, saya lupa judulnya, bukunya itu ini apa namanya, sebentar, ada baru saja kemarin ini kerjasama antara FIB Undip dengan Universitas Malaysia Sabah. Dengan itu juga salah satu guru besar di fakultas kami ini menjadi penasehat di
Universitas Sabah Malaysia itu. Nah, ini karena pusat studi Asia ini banyak melakukan penelitian-penelitian di sana. Ya, kalau yang budaya maritim ini apa, Bu, yang sudah dihasilkan? Ya, untuk pusat unggulan IPTEX ini banyak sekali guru besar dan juga dosen-dosen kami yang fokusnya, karena budaya maritim fokusnya pada industri garam. Jadi industri garam ini mencakupi masyarakatnya, kemudian regulasinya dan juga sejarahnya. Nah, baru saja hari Senin kemarin kami meluluskan mahasiswa S3 yang disertasinya itu di bidang garam. Nah, ini juga hasil dari pembimbingan para dosen yang memiliki kompetensi mengenai penggaraman, dan ini menjadi bagian kegiatan dari pusat unggulan IPTEX ini. Baik, Bu Nurhayati, ke depan apa yang menjadi mimpi-mimpi besar dari FIB ini? Ya, tentu kami memiliki mimpi sesuai dengan visi tadi menjadi fakultas riset yang unggul, karena memang kita sudah mendeklar menjadi fakultas riset yang unggul, jadi bukan fakultas pendidikan. Ini artinya semua kegiatan Tridharma perguruan tinggi dan juga kegiatan ekstrakurikuler itu kita lakukan berbasis riset. Jadi meningkatkan kualitas dan kuantitas riset itu menjadi concern kami, sehingga mimpi itu harus kita bangun bersama. Nah, kita sudah mulai, jadi mahasiswanya ini juga sudah mulai yang tertarik di bidang penelitian. Banyak sekali mereka yang ikut kompetisi-kompetisi di bidang penelitian itu. Kemudian salah satunya adalah para mahasiswa antropologi sosial ini membentuk komunitas yang namanya ARE. Nah, ini mereka ini melakukan penelitian-penelitian di bidang sosial budaya seperti ke Mentawai dan lain sebagainya. Nah, ini arah kami semua mahasiswa itu aware ke sana. Jadi baik yang di sastra, bahasa, antropologi itu passion untuk melakukan penelitian, ya. Itu harus kita canangkan terus, dan penelitian itu harus yang dapat dihilirisasi. Jadi kita di samping kuantitas juga kualitas. Kualitas ini kita pentingkan. Nah, salah satu indikator kualitas penelitian adalah bahwa hasil penelitian ini harus bisa kita hilirisasi, begitu. Nah, kemudian hilirisasi memang kalau untuk ini bidang sosial humaniora itu tidak dalam bentuk produk yang jadi begitu ya, karena kita kan soft science bukan hard science begitu. Oleh karena itu hilirisasinya mungkin bisa berupa kebijakan, memuncul kebijakan, kemudian buku panduan dan lain-lain. Ini harapan kami, Bapak. Pak. Ya. Jadi ARE itu Antropologi Research Expedition.
Terakhir, Ibu mungkin masih ada yang ingin disampaikan, saran dan harapan baik untuk Sivitas Akademika, mungkin untuk masyarakat ya yang menjadi pengguna dari produk-produk FIB ini. Monggo silakan, Bu. Ya, kami sekarang ini terus berbenah ya, untuk menjadikan FIB yang lebih berprestasi, lebih terrekognisi. Ya. Kami melakukan upaya-upaya tentu atas masukan dari para stakeholder, para alumni, ya untuk menghadapi era industri 4.0 ini bagaimana para lulusan kami itu bisa berkompetisi. Ya, salah satu langkah konkret kami adalah kami sekarang ini banyak membekali para mahasiswa itu dengan berbagai soft skill yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi seperti misalnya kita datangkan para praktisi untuk melatih para mahasiswa bagaimana berbicara yang baik, public speaking yang baik, kemudian tentang media. Jadi sejarah ini kita bekali dengan ilmu tentang media sehingga dia bisa masuk ke dunia usaha dan dunia industri. Sehingga nah ini yang kami upayakan untuk bisa mengubah mindset masyarakat bahwa sejarah itu tidak melulu berbicara tentang tahun, tentang patung misalnya atau apa. Tetapi sejarah ini adalah ilmu yang terbuka, ilmu yang luas dan ilmu yang sekarang ini sangat relevan begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kami juga terus berupaya untuk menjalin relasi dengan dunia usaha dan dunia industri ini karena kami memiliki kewajiban untuk memberikan tempat kepada para mahasiswa untuk melakukan magang dan kebijakan Merdeka Belajar MBKM. Dan juga untuk menampung para lulusan sehingga kami menyiapkan lulusan yang kompetitif, tapi kami juga berusaha untuk menjalin relasi agar mahasiswa kami itu bisa ya bekerja di dunia usaha dan dunia industri dan juga sebagai entrepreneur. Kemudian harapan kami para stakeholder dan alumni terus bekerja sama dengan kami, bergandengan tangan. Yang kami perlukan antara lain adalah para masukan mereka untuk secara berkala mengevaluasi kurikulum kami, sehingga kurikulum kami itu tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat yang sekarang ini. Baik, terima kasih Ibu Dr. Nurhayati, Menhum, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Dengan apa yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, baik sebagai keluarga besar Undip maupun pada masyarakat. Sekali lagi terima kasih Bu, selamat bekerja, berjuang, sukses. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.